ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Kesungguhanmu pada apa-apa yang telah Allah Ta'ala jamin bagimu, dan kelalaianmu pada apa-apa yang Allah tuntut darimu merupakan bukti atas lenyapnya basiroh darimu. Basiroh adalah merupakan sebuah istilah teknis dalam agama yang disebutkan untuk mata hati, yang memiliki fungsi spesifik khusus di dalam Al-Quran. Terdapat banyak kata tentang basiroh ini. Misalnya saja dalam surat Al-Isra, yaitu wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, yang artinya barang siapa yang buta di dunia, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Maksudnya buta hatinya. Jadi bukan buta matanya, tapi buta hatinya. Atau juga dalam ayat yang lain disebutkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Surat Al-Baqarah ayat 6. Allah telah mengunci mati kolbun-kolbun mereka dan telinga-telinga mereka, dan basiro-basiro mereka ditutup, dan bagi mereka siksa amat berat, amat pedih. Jadi meski seseorang bisa melihat hingga ke ujung dunia atau dapat menembus langit yang ketujuh sekalipun, namun bila mana masih bingung dengan kehidupan, maka itu adalah merupakan sebuah pertanda bahwa basiroh mereka itu masih tertutup. Jadi kalau masih selalu gelisah dalam kehidupan, selalu ketakutan, itu adalah merupakan tanda mata hatinya tertutup. Karena basiroh itu bukan untuk melihat hal-hal di luar diri, tetapi untuk melihat kebenaran yang hakiki. Jadi basiroh adalah untuk melihat al-haq, sesuatu yang benar dalam segala sesuatu, dalam segenap ufuk dan dalam dirinya, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ala kulli syai'in syahid. Akan kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di segenap ufuk dan pada nafas-nafas mereka sendiri, pada jiwa-jiwa mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa semua itu adalah al-haq. Terusannya, tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi siapa saja yang disibukkan mencari apa yang sudah dijamin oleh Allah, seperti rezeki, dan kemudian meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah, itu adalah merupakan tanda orang yang buta hatinya. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam surat Al-Ankabut surah ayat 60. Di situ dijelaskan wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas-sami'ul alim. Dan berapa banyak makhluk melata yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri, dan Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar dan juga maha mengetahui. Ya, seperti kemarin binatang termasuk cicak. Kalau yang melata ya seperti kayak ular, gak punya kaki, gak punya tangan, tapi dia masih tetap bisa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam surat Thaha, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi seakan-akan Allah berkata kepada kita, kerjakan apa yang menjadi kewajibanmu terhadap Allah, dan Allah melengkapi bagimu bagian kamu. Di sini ada dua perkara, yaitu satu yang dijamin oleh Allah, maka jangan menuduh atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, yang dituntut menjadi kewajiban bagimu kepada Allah, maka janganlah diabaikan. Jadi untuk urusan rezeki, akibat dari sebuah melaksanakan kewajiban, kita nggak usah memikirkan, tapi justru kita harus tidak mengabaikan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis qudsi kurang lebih artinya yaitu, hambaku taatilah semua perintahku dan jangan memberitahu kepadaku apa yang baik bagimu. Jangan mengajari kepadaku apa yang menjadi kebutuhanmu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu maka akan aku kabulkan. Nah, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan menuruti keinginan kita, tapi Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan. Ibrahim Al-Khawas berkata, la tatakallaf ma kufita wala tudayyi mastukfita. La tatakallaf ma kufita wala tudayyi mastukfita. Jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin, dicukupi oleh Allah, dan jangan menyia-nyiakan atau mengabaikan apa yang telah diamanatkan atau ditugaskan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka siapa yang berusaha untuk mencapai apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengabaikan apa yang ditugaskan Allah kepadanya, maka berarti ia adalah buta hatinya.